for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 AKL 1 SMK Cibitung 1 akan mengerjakan latihan soal jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Afriliani Putri. Saya Irna Kamulan. Saya Raya Andriani. Saya Safa Zahra Zena. Saksikan video berikut ini. Halo semuanya, saya Irna Kamulan. Kalian semua bisa panggil saya Irna. Sebelum kita mulai latihan jurnal umum, kita harus tahu dulu nih apa itu saldo normal akun. Saldo normal akun itu ada 5. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau mau memudahnya, kita buat tangan kita seperti ini. Kita taruh nih, kan jari kita ada 5 ya. Saldo normal akun juga ada 5 nih. Jadi kita buat di sini ibu jari jadi harta, jari telunjuk jadi utang, jari tengah jadi modal, jari manis jadi pendapatan, jari kelingking jadi beban. Untuk akun yang bertambah, kita ubah tangan kita seperti ini. Jadi ini akun yang bertambah. Akun yang bertambah di debit itu ke atas, akun yang berkurang di kredit itu di bawah. Jadi akun apa aja nih yang bertambah di debit? Pertama ada harta sama beban. Kalau yang di kredit ada utang, modal, dan pendapatan. Untuk akun yang berkurang, kita ubah tangan kita seperti ini. Akun yang berkurang di debit, akun yang berkurang di kredit. Jadi akun yang berkurang di debit itu ada utang, modal, dan pendapatan. Untuk yang berkurang di kredit itu ada harta dan beban. Saldo normal akun yang tadi udah pada ngerti belum? Kita coba ya. Ibu jari tadi apa? Ya, jari telunjuk. Betul. Jari tengah. Benar. Jari manis. Tepat sekali. Jari kelingking. Bener lagi. Yeay. Untuk yang akun pertama dan berkurangnya pasti ngerti kan ya? Kalau belum, kan bisa tonton ulang video yang tadi. Kalau yang udah, kita lanjut ke latihan soal jurnal umum. Sekarang kita mau latihan soal kan? Sebelum kita latihan soal, kita memerlukan pulpen, kalkulator, dan buku besar. Selanjutnya kita mulai latihan soal yang pertama. Misalnya, kita baca ya soalnya. Ibu Namira akan membuka usaha salon kecantikan yang diberi nama Namira Beauty and Spa. Ini jurnal umum. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Maret 2023, periode Maret 2023. Soal yang pertama, tanggal 2, Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai 400 juta, peralatan salon 200 juta. Pertama kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 2. Terus uang tunai itu sama dengan kas. Kas itu masuknya ke akun harta. Akun harta bertambah di debit. Peralatan salon juga di debit. Peralatan salon itu masuk ke harta. Tadi kas berapa? Kas 400 juta. Nah, peralatan salon tadi berapa? 200 juta. Nah, selanjutnya Ibu Namira menyetorkan modal awal, berarti akun ketiganya modal awal. Modal awal itu modal, akun modal bertambah di kredit. Tulis ya. Karena kredit dan debit itu harus sama, berarti di sini kita jumlahin nih, karena dia sama kan akunnya. 400 juta ditambah 200 juta sama dengan 600 juta. Nah, keterangannya adalah penyetoran modal awal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 4, dibeli beberapa perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai Rp1.300.000. Akunnya adalah beberapa perlengkapan salon, berarti kita membeli pakai uang untuk perlengkapan salon. Pertama yang kita tulis itu apa dulu? Perlengkapan salon. Kenapa perlengkapan salon ditulis terlebih dahulu? Karena perlengkapan salon itu bertambah.
perlengkapan salon itu masuknya ke harta. Harta bertambah di debit. Nah, lanjut. Habis perlengkapan salon, kita kan membeli. Berarti kita pakai apa? Uang dong. Berarti uangnya berkurang. Uang itu masuknya ke kas. Kas masuknya ke harta. Harta kalau berkurang di kredit. Lanjut kita tulis. Tadi perlengkapan salon seharga 1.300.000. Ya. Terus kreditnya juga ya. 1.300.000. Nah, buat keterangannya kita tulis pembelian perlengkapan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 5, sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar 40 juta. Berarti kita tulisnya akun apa aja? Ya, beban sewa dan kas. Beban sewa di debit atau kredit? Di debit, karena dia bertambah. Kita punya sewaan yang harus dibayar. Selanjutnya, karena kita membayar, berarti pakai kas. Kas di kredit karena kita membayar. Seharga 40 juta ribu. Yang di kredit juga harus sama ya. Kita buat keterangannya. Berarti keterangannya itu pembayaran sewa. Lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 7, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar 2.600.000. Diterima uang atas jasa berarti pendapatan jasa. Yang bertambah pendapatan jasa dan kas, karena kita mendapatkan uang. Tulis ya. Pendapatan itu bertambah di kredit, kas bertambah di debit. Berarti kita tulisnya kas terlebih dahulu. Dan pendapatan jasa. Kita buat keterangannya. Diterima pendapatan jasa. Oke, mari kita tulis akunnya. Tanggal berapa tadi nih? Tanggal 10. Pertama apa? 2 unit sofa. Berapa harganya? 2.400.000. Selanjutnya habis 2 unit sofa, utang. Utang di kredit karena bertambah. Utang kita belum bayar berapa nih? 1.400.000. Nah, lanjut kas yang sudah dibayar. Kas berkurang di kredit karena kita udah bayar. Tadi kita bayar berapa? 1 juta. Dan sekarang buat keterangannya. Keterangannya pembelian sofa secara kredit. Karena kita masih ada utang yang belum dibayar. Jadi kredit. Selanjutnya tanggal ke-13. Ditulis dulu deh. Telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai 1.800.000. Baru diterima sebesar 1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Pertama, piutang dulu ya. Piutang. Piutang di debit. Berapa tadi? 600. Lanjut. Kas. Kas di debit 1.200.000. Nah, karena pendapatan bertambahnya itu di kredit, di kredit 1.800.000.
Sekarang kita buat keterangannya. Keterangannya adalah piutang pendapatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 16, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar 1.300.000. Tanggal 16. Kita harus nulis yang debit terlebih dahulu. Kas di debit sebesar 1.300.000. Nah, habis itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 1.300.000. Oke, sekarang kita tulis keterangannya. Keterangannya penerimaan pendapatan. Nah, kelar. Halo semuanya, saya Sapadana Zena, panggil saya Zena. Saya akan melanjutkan soal yang dikerjakan oleh Irna. Baik, soal selanjutnya adalah tanggal 17, dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar Rp1.500.000. Bagaimana cara pengerjaannya? Baik, kita tulis dulu. Beban LAT kita tulis seperti yang tadi. Berapa? Rp1.500.000. Selanjutnya, kita tulis nilai kas. Kas kita taruh di kredit sebesar Rp1.500.000. Lalu kita beri keterangannya. Seperti itu, pembayaran beban LAT. Baik, kita akan melanjutkan soal tanggal 21. Kita baca dulu soalnya. Dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga Rp40.000. Tanggal 21 Maret. Nah, setelah itu kita tulis utang di sini. Lalu kita tulis keterangan. Karena kita membelinya kredit, kita berhutang kepada toko tersebut. Karena kita melunasi utang kan berkurang di debit. Sedangkan utang kita ada 1.400.000 di toko Unix Furniture. Kita membayarnya dengan uang itu masuknya di kas. Kas itu termasuk harta, dan harta berkurang di kredit. Oke, mari kita salin ke buku besar. Kita mulai nulis tanggal 22. Utang ditambah di debit sebanyak 1.400.000 rupiah. Dan kas kita berkurang, dan jika berkurang kita akan taruh itu di kredit. Baik, kita lanjut di tanggal 20. Baik, kita akan tulis keterangannya di tanggal 10, karena kita habis membeli sofa. Oke, next kita akan kerjakan di tanggal 24. Dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Printer itu termasuk peralatan dan Oke, next kita akan mengerjakan transaksi di tanggal 24. Dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Kita akan taruh printer itu di debit. Kenapa sih di debit? Karena printer itu termasuknya harta, dan harta itu bertambahnya di debit.
Lalu apa yang berkurang? Kas. Uang kita berkurang karena kita habis membeli printer. Begitu pengerjaannya. Lalu kita akan salin itu ke buku besar. Di tanggal 24 jadi transaksi kita membeli 1 unit printer. Lalu kita membayarnya secara tunai. Printernya itu tadi kita masukkan di debit sebanyak Rp800.000 dan kas berkurang sebanyak Rp800.000. Lalu kita beri keterangannya. Pembelian printer secara tunai. Kita lanjut transaksi di tanggal 27 Maret. Diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan pengecatan rambut pada tanggal 13 sebesar Rp300.000. Pelanggan membayar, jadi itu masuknya ke pendapatan. Salah ya, harusnya itu dulu. Di tanggal 27 kita menerima piutang dari pelanggan. Kita akan masukkan itu ke akun kas karena duit kita bertambah atas pendapatan jasa dari pelanggan sebanyak Rp300.000. Lalu piutang kita berkurang. Piutang itu adalah sesuatu yang harus kita terima, sebaliknya dari utang. Lalu kita akan beri keterangan di sini. Penerimaan piutang. Seperti itu. Di tanggal 31 dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar Rp6 juta. Kita membayar gaji 3 orang karyawan. Gaji itu kita masukkan ke dalam beban perusahaan. Kita tulis beban gaji sebanyak Rp6 juta. Lalu apa yang berkurang? Kas. Kas itu berkurang di kredit sebanyak Rp6 juta juga. Seperti itu. Lalu kita salin ke buku besar. Di tanggal 31 perusahaan membayar gaji 3 orang sebanyak Rp6 juta. Kita masukkan ke dalam debit. Lalu kas kita juga berkurang sebanyak Rp6 juta juga. Seperti itu. Apanya seperti itu? Lalu kita beri keterangan. Pembayaran gaji karyawan. Lalu dari semua saldo di sini, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan semua saldo yang ada di debit dahulu ya. 400 juta ditambah 200 juta ditambah 1.300.000 ditambah 40 juta ditambah 2.600.000 ditambah 2.400.000 ditambah 600.000 ditambah 1.200.000 ditambah 1.300.000 ditambah 1.500.000 ditambah 4 juta ditambah 1.400.000 ditambah 800.000 ditambah 300.000, lalu yang terakhir 6 juta. Begini
Hasil penjumlahan semua saldo debit tadi adalah Rp163.400.000. Kita tulis di total debit Rp663.400.000. Kemudian kita jumlahkan juga saldo yang ada di kredit. Kita hitung semua saldo yang ada di kredit. 600 juta ditambah 1.300.000 ditambah 40 juta ditambah 2.600.000 ditambah 1.400.000 ditambah 1 juta ditambah 1.800.000 ditambah 1.300.000 ditambah 1.500.000 ditambah 4 juta ditambah 1.400.000 ditambah 800.000 ditambah 300.000, yang terakhir ditambah 6 juta. Kemudian hasilnya adalah Rp663.400.000. Kemudian kita tulis hasil penjumlahan tadi di sini. Rp663.400.000. Apakah sama, teman-teman? Hasilnya balance dan jawaban kalian tandanya benar. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memposting buku besar. Ini nama akunnya kas, kita akan pindahkan semua kas yang ada di jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar. Kita akan pindahkan tanggal 2 ke buku besar, kas di debit 400 juta dengan keterangan penyetoran modal awal, kita pindahkan ke sini. Di tanggal 2, kas modal awal, refnya kita isi JU1 karena itu artinya jurnal umum halaman 1. Kita masukkan ke debit karena kas kita bertambah banyak 400 juta rupiah. Lalu kita tambahkan ke saldo debit, saldo akhir debit. Keterangannya kas modal awal berarti benar dong? Ya, lanjut aja. Keterangannya kas modal awal ya. Keterangannya kas modal awal ya. Nah, setelah itu, setelah kita semua sudah memposting ini ke buku besar, selanjutnya kita akan tulis nomor akun, yaitu 111 yang menunjukkan bahwa kita sudah selesai posting ke buku besar. Ini ya nomor akunnya. Oke, di tanggal 4. Di tanggal 4 ada kas di kredit saldo 1.300.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Kita pindahkan ke sini. Tanggal 4 kita membeli perlengkapan jurnal umum halaman 1 di kredit 1.300.000 rupiah. Lihat, jika ini tidak sejenis, kita harus kurang debit dengan kredit karena kredit itu pengurang saldo debit. Rp400 juta dikurang 1.300.000 sama dengan hasilnya 300.098.700.000 rupiah. Jangan lupa di tanggal 4, karena kita sudah selesai memposting ke buku besar, kita tulis nomor akunnya ya, 111. Di nomor selanjutnya kita kerjakan nomor 5 ya. Kas di kredit 40 juta dengan keterangan pembayaran sewa. Kita tulis dengan keterangan pembayaran sewa, jurnal umum halaman 1. Karena kita berkurang, kita taruh itu di kredit
sebanyak 40 juta rupiah. Lalu karena kredit, duit kita berkurang atau kas kita berkurang 398 dikurang 40 juta sama dengan 358.700.000 rupiah. Kita taruh di sini sebagai saldo akhir. Kita tulis nomor akunnya sebagai tanda kalau kita sudah selesai memposting ke buku besar. Setelah itu kita kerjakan nomor 7. Kas di debit 2.600.000 rupiah dengan keterangan diterima pendapatan jasa. Di tanggal 7 kita menerima pendapatan jasa. Jurnal umum halaman 1. Karena ini di debit, kita selalu taruh ini juga di debit juga. Sebanyak 2.600.000 rupiah. Lalu saldo kas kita bertambah. Jumlahkan yang ini dengan debit. Tambah 2.600.000 banyak 361.300.000 rupiah. Setelah itu kita tulis nomor akun di keterangan kas. Lanjut nomor 10. Kas di kredit 1 juta dengan keterangan pembelian sofa secara kredit. Kita tulis di sini di tanggal 10 kita membeli 2 unit sofa. Lalu kita tulis di ref jurnal umum halaman 1. Di sini di kredit. Lalu kita tulis ini juga di kredit. Pindahkan ke bagian kredit. Lalu karena ini di kredit, kita kurangkan saldo akhir dengan yang ada di kredit. Jadi saldo terakhirnya adalah 360.300.000 rupiah. Lalu kita tulis nomor akun di sini di bagian kas. Sampai di 10 ya. Kemudian di tanggal 13 kas di debit sebesar 1.200.000 kita posting ke buku besar dengan keterangan piutang pendapatan. Di tanggal 13 dengan keterangan piutang pendapatan jurnal umum 1 di debit sebesar 1.200.000 rupiah. Lalu karena ini debit, kita jumlahkan saldo debit ini dengan ini 1.200.000 rupiah ditambah 360.000 rupiah. Hasilnya adalah 361.500.000 rupiah. Lalu kita tulis nomor akun di ref. Kemudian di tanggal 16 kas di debit sebesar 1.300.000 rupiah dengan keterangan penerimaan pendapatan. Menerima
Jurnal umum halaman 1. Di debit 1.300.000. Lalu kita jumlahkan dengan saldo terakhir yang kita hitung. 361.500.000 rupiah ditambah 1 juta. Bukan udah tadi? Kamu tambah. Ulang dulu. Enggak ada ya. Tambah 7.300.000 rupiah sama dengan 362.800.000 rupiah. Setelah itu kita tulis nomor akun di sini. Ayo, di mana? Di nah, aku jadi nggak lihat. Oh, nanti dari sini pendapatan jasa loh. Lihat gak? Iya. Kemudian di tanggal 17 kas di kredit sebanyak 1.500.000 rupiah dengan keterangan pembayaran beban LAT kita posting ke buku besar. Di tanggal 17 kita membayar beban LAT 1 kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Karena ini kredit kita kurangkan dengan saldo akhir kita kurangkan dengan kredit 360. Hasilnya 391.300.000 rupiah. Setelah itu kita tulis nomor akunnya. Sekarang di tanggal 22 kas di kredit 1.400.000 rupiah dengan keterangan pelunasan utang di tanggal 10. Kita tulis di tanggal 22 dengan keterangan pelunasan utang. Karena ini adalah halaman 2, jadi kita tulis jurnal umum halaman 2. JU2 di kredit sebanyak 1.400.000 rupiah. Lalu kita kurangkan saldo akhir dengan kredit terakhir. Saldo akhirnya adalah 359.900.000 rupiah. Lalu kita seperti biasa keterangan kas kita tulis nomor akunnya. Lanjut nomor 27 kas di kredit 800.000 rupiah dengan keterangan pembelian printer secara tunai. Umum halaman 2 di kredit 800.000 rupiah. Lalu karena ini adalah kredit, kita kurangkan saldo akhir debit dengan kredit yang ada di sini. Hasilnya adalah 359.100.000 rupiah. Di tanggal 27 kas ref. Oh iya, lalu kita tulis ref nomor akun di sini sebagai tanda kalau kita selesai. Kemudian di tanggal 27 kas di debit 300.000 rupiah dengan keterangan penerimaan piutang. Tanggal 27 kita jurnal umum halaman 2 debit sebanyak 300.000 rupiah. Lalu karena ini debit, kita jumlahkan saldo akhir debit dengan debit. Hasilnya adalah 359.400.000 rupiah. Jangan lupa kita tulis ref di sini untuk nomor akun. Yang terakhir di tanggal 31 kas di kredit sebanyak 6 juta rupiah dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Kita pindahkan ke buku besar dengan keterangan seperti yang tadi. Pembayaran gaji atau bisa ditulis beban gaji karyawan. Jurnal umum halaman 2
dikredit sebanyak 6 juta rupiah. Karena ini dikredit, jangan lupa kita kurang ya. Hasil akhir adalah 353 juta 400 ribu rupiah. Jangan lupa kita tulis keterangan nomor akun di sini. Selanjutnya kita akan masukkan akun piutang usaha. Kita lihat ke jurnal umum, mana piutang. Di tanggal 13 ada piutang pendapatan jasa sebanyak 600 ribu rupiah yang ada di debit. Jangan lupa kita tulis dari tanggal kita belas, kita tulis keterangan piutang pendapatan. Jurnal umum halaman 1. Piutang kita bertambah di debit sebanyak 600 ribu rupiah. Lalu 600 ribu rupiah ini kita pindahkan ke saldo akhir debit karena belum ditambah apapun. Kita tulis nomor akunnya adalah 112 seperti yang ada di nomor akun buku besar di sini. Lanjut ke tanggal 27, piutang kita berkurang di kredit sebanyak 300 ribu rupiah dengan keterangan penerimaan piutang. Tanggal 27 keterangannya penerimaan piutang. Karena ini ada di halaman 2, kita tulis jurnal umum halaman 2. Dikredit sebanyak 300 ribu rupiah. Piutang kita berkurang karena mereka sudah membayar utangnya sebanyak 300 ribu rupiah. Lalu kita tulis nomor akunnya 112, tanda kita sudah menyelesaikan posting ke buku besar. Selanjutnya buku besar yang akan diposting oleh saya, Raya Andriani. Semua akun sewa dibayar di muka diposting ke buku besar di jurnal umum tanggal 5, beban sewa di debit sebesar 40 juta dengan keterangan pembayaran sewa. Lalu kita tulis tanggal 5 dengan keterangan pembayaran sewa. Refnya jurnal umum 1 dan di debit sebesar 40 juta. Saldo akhirnya dimasukkan ke debit karena awalannya di debit. Lalu tulis nomor akunnya di sini. Nomor akunnya adalah 113. Karena akun sewa dibayar di muka sudah selesai, kita lanjut ke akun perlengkapan. Di jurnal umum, akun perlengkapan ada di tanggal 4. Perlengkapan salon di debit sebesar Rp1.300.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Kita tulis tanggal 4 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Jangan lupa bulannya ditulis
bulan Maret 2023. Di sini refnya jurnal umum 1 dan di debit sebesar 1.300.000. Saldo akhirnya juga di debit. Lalu kita tulis ref di sini sesuai nomor akunnya 114. Karena akun perlengkapan sudah selesai, kita lanjut ke akun peralatan. Di jurnal umum, akun peralatan ada di tanggal 2. Peralatan salon di debit sebesar 200 juta rupiah dengan keterangan penyetoran modal awal. Kita tulis tanggal 2 penyetoran modal awal. Refnya jangan lupa jurnal umum 1 di debit sebesar 200 juta rupiah dan saldo akhirnya tetap di debit sebesar 200 juta rupiah. Karena di sini nomor akunnya 115, jadi kita taruh di sini refnya juga 115. Lanjut ke tanggal 10, pembelian 2 unit sofa di debit sebesar Rp2.400.000 dengan keterangan pembelian sofa secara kredit. Tanggal 10 pembelian sofa jurnal umum 1 dan di debit sebesar Rp2.400.000. Karena sama-sama di debit, jadi di saldo akhir kita tambahkan 200 juta ditambah 2.400.000. Hasilnya Rp202.400.000. Kita tulis di sini. 202.400.000. Lalu jangan lupa di ref jurnal umum karena akunnya 115, jadi kita tulis di sini juga 115. Lalu kita lanjut ke tanggal 21. Tanggal 21 pembelian komputer di debit sebesar 4 juta rupiah dengan keterangan pembelian komputer secara kredit. Tanggal 21 pembelian komputer jurnal umum 1 di debit sebesar 4 juta. Karena masih sama-sama debit, jadi kita tambahkan lagi 202 juta ditambah 4 juta sama dengan Rp206.400.000. Lalu kita tulis di debit di sini Rp206.400.000. Karena di sini nomor akunnya 115, jadi kita taruh di jurnal umumnya juga 115. Tanggal 24 pembelian printer di debit sebesar Rp800.000 dengan keterangan pembelian printer secara tunai. Lalu kita tulis pembelian
jurnal umum 2 di debit sebesar Rp800.000. Karena masih sama di debit, jadi kita tambahkan Rp206.400 juta ditambah 800.000, jadi hasilnya Rp207.200. Karena nomor akunnya 115, jadi di sini kita tulis karena akun peralatan sudah selesai, kita lanjut ke akun utang usaha. Di jurnal umum, akun utang usaha ada di tanggal 10, utang di kredit sebesar Rp1.400.000 dengan keterangan pembelian sofa secara kredit. Jangan lupa untuk tulis bulannya. Pembelian sofa. Refnya di jurnal umum 1 dan di kredit sebesar Rp1.400.000. Karena di kredit, jadi saldo akhirnya kita taruh di kredit juga. Lalu nomor akunnya di sini 211, kita taruh di jurnal umum, refnya 211. Kita lanjut ke tanggal 21. 21 ada utang di kredit sebesar Rp4 juta dengan keterangan pembelian komputer secara kredit. Kita tulis tanggal 21 pembelian komputer. Jurnal umum 1 di kredit sebesar Rp4 juta dan karena sama-sama di kredit, jadi kita tambahkan 1.400.000 ditambah 4 juta. 1.400.000 ditambah 4 juta. Jadinya Rp5.400.000. Rp5.400.000. Nomor akunnya 211, kita taruh di sini 211. Kita lanjut ke tanggal 22. Di jurnal umum tanggal 22 ada di halaman selanjutnya. Utang di debit sebesar Rp1.400.000 dengan keterangan pelunasan utang di tanggal 10. Tanggal 22, keterangan pelunasan utang. Jurnal umum 2 di debit sebesar Rp1.400.000. Karena ini beda, jadi kita kurangkan. Di saldo akhir kita kurangkan 5.400.000 dikurang 1.400.000. 5.400.000 dikurang 1.400.000. Hasilnya Rp4 juta. Karena nomor akunnya 211, jadi di sini kita tulisnya juga 211.
Karena akun utang usaha sudah selesai, kita lanjut ke akun modal Ibu Namira. Di tanggal 2, modal awal dikredit sebesar 600 juta rupiah dengan keterangan penyetoran modal awal. Kita tulis tanggal 2 penyetoran modal awal refnya Jurnal Umum 1 dikredit sebesar 600 juta rupiah. Saldo akhirnya tetap dikredit dengan nominal yang sama. Karena nomor akunnya 311, jadi di sini kita tulis 311. Karena akun modal Ibu Namira sudah selesai, kita lanjut ke akun pendapatan jasa. Di jurnal umum, akun pendapatan jasa ada di nomor 7. Pendapatan jasa dikredit sebesar Rp2.600.000 dengan keterangan diterima pendapatan jasa. Lalu kita tulis tanggal 7, jangan lupa bulannya Maret 2023 dengan keterangan diterima pendapatan jasa. Refnya di jurnal umum 1 dan dikredit sebesar Rp2.600.000. Saldo akhirnya tetap dikredit dengan nominal yang sama, Rp2.600.000. Karena nomor akunnya 411, kita di sini tulisnya 411 juga. Kita lanjut ke tanggal 13. Di tanggal 13, pendapatan jasa dikredit sebesar Rp1.800.000 dengan keterangan piutang pendapatan. 13 piutang pendapatan refnya jurnal umum 1 dikredit sebesar Rp1.800.000. Karena sama-sama dikredit, jadi kita tambahkan Rp2.600.000 ditambah Rp1.800.000. Hasilnya Rp4.400.000. Karena nomor akunnya 411, di sini kita tulis 411 juga. Lanjut ke tanggal 16. Tanggal 16 ada pendapatan jasa dikredit sebesar Rp1.300.000 dengan keterangan penerimaan pendapatan. Terus tanggal 16 pendapatan jurnal umum 1 dikredit sebesar Rp1.300.000. Karena sama-sama dikredit, jadi kita tambahkan lagi Rp4.400.000 ditambahkan Rp1.300.000. Hasilnya jadi Rp5.700.000. Nomor akunnya 411, jadi di sini kita tulisnya 411. Karena akun pendapatan jasa sudah selesai, kita lanjut ke akun beban gaji.
Beban gaji di jurnal umum ada di tanggal 31. Beban gaji di debit sebesar 6 juta rupiah dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Di sini jangan lupa tulis bulannya, Maret 2023, tanggal 31 dengan keterangan pembayaran gaji karyawan, pembayaran gaji karyawan, jurnal umum 2 di debit sebesar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah dan saldo akhirnya tetap di debit dengan nominal yang sama. Karena nomor akunnya 511, di sini kita tulis juga 511. Karena akun beban gaji sudah selesai, kita lanjut ke akun beban LAT. Di jurnal umum, beban LAT ada di tanggal 17 di debit sebesar Rp1.500.000 dengan keterangan pembayaran beban LAT. Lalu kita tulis tanggal 17 dengan keterangan pembayaran beban LAT di jurnal umum 1 dan di debit sebesar Rp1.500.000 dan saldo akhirnya juga di debit sebesar Rp1.500.000. Karena nomor akunnya 512, jadi di sini kita tulisnya juga 512. Setelah memposting semua akun ke buku besar, maka selanjutnya yaitu memposting semua akun ke neraca saldo yang akan dikerjakan oleh saya, April Diani Putri. Di sini kita akan memakai saldo normal akun. Yang pertama, nama akun kas. Nama akun kas dengan nomor akun 111 dan saldo akhir 353.400.000. Yang pertama kita tulis nama akun dulu, yaitu kas dengan nomor akun 111 dan saldo akhir sebesar 353.400.000. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu nama akun piutang usaha dengan nomor akun 112 dan saldo akhir sebesar Rp300.000. Kita tulis di sini yang kedua ada piutang usaha dengan nomor akun 112 dan saldo akhir sebesar Rp300.000. Yang ketiga ada nama akun, yaitu sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113 dan saldo akhir sebesar Rp40 juta. Kita tulis di sini yaitu sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113 sebesar 40 juta. Yang keempat ada nama akun, yaitu perlengkapan dengan nomor akun 114 dan saldo akhir sebesar Rp1.300.000. Kita tulis di sini yaitu nama akun perlengkapan dengan nomor akun 114 sebesar
Rp1.300.000. Dan kelima, ada nama akun yaitu peralatan dengan nomor akun 115 dan saldo akhir sebesar Rp207.200.000. Di sini kita tulis yaitu peralatan dengan nomor akun 115. Saldo akhir sebesar Rp207.200.000. Dan keenam, ada utang dengan nama akun utang usaha dan nomor akun 211. Saldo akhir sebesar Rp4 juta. Utang usaha dengan nomor akun 211 sebesar Rp4 juta. Yang ketujuh, ada modal Ibu Namira dengan nomor akun 311 dan saldo akhir sebesar Rp600 juta. Dengan nomor akun 311 sebesar Rp600 juta. Yang kedelapan, ada nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dengan saldo akhir sebesar Rp5.700.000. Nomor akun 411 sebesar saldo akhirnya Rp5.700.000. Lanjut. Ada nama akun beban gaji dengan nomor akun 511 dan saldo akhir sebesar Rp6 juta. Sebesar Rp6 juta. Selanjutnya, yang terakhir ada nama akun beban LAT atau listrik, air, dan telepon dengan nomor akun 512 dan saldo akhir sebesar Rp1.500.000. Sebesar Rp1.500.000. Dan kita hitung semua totalnya. Yang pertama, kita hitung bagian debit terlebih dahulu. Hasilnya yaitu Rp609.700.000. Selanjutnya yaitu kita hitung yang kredit. Jadi totalnya Rp609.700.000. Nah, dari sini terlihat kan bahwa semuanya balance ya. Sekian dari kami, maaf bila ada salah dalam pengeditan maupun kata-kata dalam video tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.